Selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini. Di konten terbaru ini saya ingin membahas tentang transfer update dari AC Milan, salah satu klub raksasa asal Italia. Kita tahu bahwa AC Milan kehilangan dua pemain penting mereka, yaitu yang pertama adalah Donnarumma yang pindah ke PSG dan yang kedua adalah Hakan Calhanoglu yang pindah ke Internazionale Milan. Dan kita tahu juga musim lalu AC Milan mengakhiri musim kompetisi Serie A dengan berada di peringkat nomor 2 sebagai runner up dari Serie A musim lalu. Padahal mereka sempat juga berada di peringkat nomor 1 kan teman-teman, beberapa pekan, namun akhirnya diambil alih oleh Internazionale Milan. Saya pikir salah satu faktornya adalah karena beberapa pemain AC Milan silih berganti cedera musim lalu. Salah satunya adalah pemain penting mereka yaitu Zlatan Ibrahimovic. Yang menariknya bahwa performa Zlatan itu masih stabil pada saat memang usianya sudah melewati 38 tahun. Artinya saat ini usia dari Zlatan adalah 39 tahun dan tahun ini ya akan berusia 40 tahun. Artinya pemain yang senior seperti ini pun masih bisa perform, tentu merupakan sesuatu hal yang menakjubkan. Bukan hanya bagi Zlatan, tapi juga bagi AC Milan. Karena catatan Ibrahimovic itu musim lalu impresif. Dia bisa mencetak 15 gol dari 19 kali penampilan. Jadi dengan limited match, Zlatan ternyata bisa mencetak belasan gol, mendekati puluhan gol. Kan 5 gol lagi tuh sudah mencetak 20 gol Zlatan di Serie A saja. Tapi kan kita tahu bahwa Zlatan tidak selalu fit musim lalu. Bahkan dia tidak bisa bermain cukup lama dalam sebuah pertandingan kan. Beberapa kali dia perlu digantikan. Jadi sangat penting juga bagi AC Milan mendapatkan pengganti atau at least pelapis dari Zlatan Ibrahimovic. And the second thing, bahwa mereka juga perlu pengganti dari Hakan Calhanoglu. Siapa sekarang di skuad Milan yang bisa menggantikan peran Hakan Calhanoglu? Menurut saya belum ada. Kita berbicara tentang peran, belum ada. Hauge menurut saya belum bisa. Benacer bermain sedikit ke belakang, Kessie apalagi belum bisa. Lord Krunic ya belum lah ya. Lord Krunic saya pikir adalah salah satu pemain yang akan tetap menjadi pelapis ya, atau paling tidak main di sebuah pertandingan kompetisi yang mungkin tidak penting bagi AC Milan seperti Coppa Italia. Tapi kan mereka perlu pengganti atau playmaker di tim saat Hakan sudah pindah ke Internazionale Milan. Itu yang memang akan menjadi topik pembahasan di konten terbaru ini. Dan saya baca berita tadi pagi bahwa Oliver Giroud dan juga Brahim Diaz akan segera bergabung dengan AC Milan. Dan saya pikir ini adalah langkah yang cerdas dari manajemen Milan. Yang pertama adalah membeli Oliver Giroud. Karena kita tahu Oliver Giroud ini bukanlah pemain yang tidak pernah merasakan atmosfer pertandingan di level tertinggi. Dia pernah bermain di Piala Dunia bersama Prancis, membawa Prancis menjadi juara dunia. Kemudian dia juga bermain di Liga Champions bagi Chelsea dan juga bagi Arsenal, menjadi juara Liga Champions bersama Chelsea musim lalu. And how about Brahim Diaz? Brahim Diaz adalah salah satu pemain muda berbakat di Eropa saat ini teman-teman. Memang musim lalu Brahim Diaz tidak banyak mendapatkan waktu bermainnya karena masih ada Hakan Calhanoglu. Akan sulit bagi Brahim Diaz untuk bermain secara bersamaan dengan Hakan. Memang sih kita tahu bahwa Hakan dan juga Brahim nih karakter permainannya berbeda. Kalau Hakan kan lebih sering memberikan passing, lebih sering memberikan umpan-umpan jarak jauh ya, umpan-umpan silang. Tapi kalau Brahim Diaz ini adalah destroyer. Movementnya off the ball, movementnya with the ball, dan juga shot passingnya. Itu sangat efektif dalam setiap pertandingan yang Brahim Diaz turun bagi AC Milan. Dan kita tahu menjelang musim lalu berakhir, performance Brahim Diaz justru membaik. Artinya juga tidak ada salahnya bagi manajemen Milan kembali meminjam Brahim Diaz dengan opsi pembelian di akhir musim. Bagaimana dengan Donnarumma? Ya Donnarumma kan kita tahu sudah ada penggantinya yaitu Mike Maignan. Dan Mike Maignan membawa timnya musim lalu di Ligue 1 yaitu Lille menjadi juara Ligue 1. Ya kan mereka bisa mengalahkan Paris Saint-Germain. Ya kan itu sebuah prestasi yang luar biasa. Kita tahu Paris Saint-Germain punya pemain-pemain bintang. Dan yang impresif dari Maignan bahwa dia bisa mencatat puluhan clean sheet di Ligue 1. Dan juga di Europa League. Lille sempat bertemu Milan di Europa League di fase grup. Dan pada saat bermain di kandang Milan, justru Maignan tidak kemasukan gol dan timnya menang dengan skor 0-3. Pada saat bermain di Lille juga bermain dengan skor imbang 1-1. Means performa dia baik. Ya artinya Milan sudah tercover nih ya. Di posisi penjaga gawang kan. Dengan adanya Oliver Giroud berarti Pioli akan bisa melakukan rotasi di lini depan. Which means
Tidak selalu Zlatan yang harus bermain dalam setiap pertandingan. Tentu Zlatan penting dan saya pikir Zlatan akan tetap bermain bagi AC Milan musim depan sebagai pemain inti. Tapi perlu juga ada rotasi sehingga Zlatan juga tidak mengalami cedera pada saat memang dia dipaksa untuk terus bermain. Oliver Giroud saya pikir adalah pengganti yang pas atau juga pelapis yang pas bagi Zlatan Ibrahimovic. Saya tidak yakin kedua pemain ini akan bermain secara bersamaan. Karena karakter permainannya hampir sama. Ya, saya katakan mirip, bahwa tidak sama, tapi mirip. Kita tahu bahwa Zlatan adalah pemain yang lebih sering memantulkan bola, melakukan pergerakan tanpa bola, mengalihkan perhatian dari para pemain tim lawan, sering memenangi duel-duel udara, sama juga dengan Giroud, sering memantulkan bola, sering melakukan pergerakan tanpa bola, sering memenangi duel di udara. Artinya baik Zlatan dan Giroud ini punya style of play yang mirip. Tentu itu akan memudahkan rekan-rekan yang lain juga untuk tune in dengan nanti peran yang akan diperagakan oleh Oliver Giroud. Jadi tidak akan butuh waktu yang lama. Karena Giroud juga bisa mengandalkan kepalanya untuk mencetak gol. Giroud juga bisa mengandalkan kekuatan fisiknya untuk menyulitkan para pemain bertahan dari tim lawan. Apalagi pada saat nanti Milan akan berhadapan dengan klub-klub besar lainnya. Terus apalagi sih yang dibutuhkan dari Oliver Giroud? Oliver Giroud ini adalah pemain yang telah lama bermain di UEFA Champions League. Bersama Arsenal sebelumnya, kemudian bersama Chelsea, dan juga dia pernah menjadi juara Europa League bersama Chelsea dan juga menjadi juara Champions League bersama Chelsea. Memang sih Oliver Giroud tidak bermain dalam banyak pertandingan di Champions League musim lalu, apalagi pada saat Tuchel sudah menangani Chelsea. But dia sering juga diberikan kesempatan bermain di Champions League. Apalagi saya masih ingat tuh golnya Giroud ke gawang Atletico Madrid. What a goal, ya kan? Gol yang cantik itu. Acrobatic goal, tendangan salto, dan juga dia bisa mencetak cukup banyak gol dalam sebuah pertandingan lawan Sevilla. Saya pikir Sevilla bukanlah tim lemah, di pertandingan away pula. Dia bisa mencetak gol juga di pertandingan away lainnya lawan Stade Reims. Artinya memang pemain ini sudah punya kualitas yang cukup bagi AC Milan untuk membawanya ke skuad mereka. Dan juga kita tahu bahwa sekarang ini kan jumlah pemain di skuad AC Milan ini belum banyak. Baru 20 pemain loh teman-teman. Jangan lupa Mandzukic tidak diperpanjang kontraknya. Meite dan juga Dalot ya kan sudah kembali ke klub mereka masing-masing. Tapi mereka memang sudah mendatangkan juga Tonali kan, but it's still not enough. Ada juga Fikayo Tomori. Mereka masih perlu penambahan pemain. Nah, 2 pemain ini kan sekarang akan merapat nih. Kabarnya sih seperti itu kan, segera nih mereka akan diresmikan sebagai pemain AC Milan. Pertama Oliver Giroud tadi sudah saya jelaskan, kedua nih Brahim Diaz. Ya, dia ini adalah destroyer. Destroyer itu artinya apa? Melakukan tusukan-tusukan yang berbahaya ke pertahanan tim lawan. Milan tidak punya pemain seperti Brahim Diaz. Ya, mungkin jika teman-teman mengatakan Hauge seperti Brahim Diaz, saya pikir belum. Karena Hauge itu terlalu lama menguasai bola, tapi Brahim Diaz fast passing, short passing, fast. Pergerakannya juga cepat, skillnya juga tinggi. Dan dia adalah pemain yang punya visi. Ya, bisa memberikan assist, bisa juga mencetak gol. Dan dia juga bisa mengambil tendangan bebas. Jadi pemain seperti ini bisa bermanfaat bagi AC Milan juga karena AC Milan akan bisa melakukan rotasi di line up dengan adanya Brahim Diaz. Jadi pemain-pemain yang sudah punya kemampuan skill, sudah punya pengalaman yang memang diperlukan oleh AC Milan. Dan kita tahu bahwa ini bukanlah akhir dari aktivitas transfer AC Milan di bursa transfer. Saya pikir mereka akan membeli minimal 2 pemain lagi. Ya, kita belum tahu pemain tersebut siapa. Tapi saya pikir bisa juga untuk bek kanan nih, mereka perlu pemain. Ya, karena bek kanan itu kan sekarang kita tahu Dalot sudah kembali ke klubnya. Ya, kalau di bek kiri sih saya pikir selama Hernandez ini masih fit, ya aman-aman saja sih. Di striker sekarang sudah ada Oliver Giroud. Jadi, ya kita juga perlu cermati bagaimana move dari manajemen AC Milan. Pada saat mereka menargetkan pemain, maka mereka cari pemain yang pertama punya skill seperti Oliver Giroud. He has skills, of course Oliver Giroud bukan untuk dribble, tapi untuk control the ball. Ya, teknik permainan tinggi. Brahim Diaz juga sama, punya skill. Ya, saya juga berharap sebetulnya tadinya Van de Beek ya masuk ke Milan. Ya mungkin sebagai pemain pengganti kan tidak dipakai juga Van de Beek di Manchester United. Dan Oliver Giroud itu juga diperlukan pada saat AC Milan itu nanti bertarung di Champions League. Kan AC Milan akan bermain di Champions League musim depan. Jadi AC Milan bukan akan berhadapan dengan tim-tim seperti Benevento, Spezia, Torino ya, tapi mereka akan berhadapan dengan tim-tim raksasa di Champions League.
Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Manchester City, Chelsea, Liverpool. Ya dibutuhkan dong pemain sekaliber Oliver Giroud. Memang usianya tidak muda lagi, but who cares about the age? Usia itu hanya merupakan sebuah angka. Contohnya adalah itu kan Zlatan Ibrahimovic. Jadi saya pikir ini adalah langkah yang bijak dari manajemen AC Milan dan saya percaya bahwa Giroud akan sukses di AC Milan. Betul-betul saya mengatakannya secara jujur. Karena ini sudah pemain yang matang, sudah jadi nih. Brahim Diaz ya mungkin juga dia akan tetap dirotasi, tapi jika dia diberikan menit bermain lebih lama, saya pikir dia juga akan bisa berkembang menjadi salah satu playmaker terbaik di Serie A. Jadi menarik untuk kita tunggu nanti bagaimana pergerakan transfer dari AC Milan dan juga dari klub-klub lain di Italia. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan pembahasan saya di konten terbaru ini. Silakan teman-teman juga bisa memberikan pemikiran kalian atau juga counter analisa kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, only football. Salam sepak bola.